Shalom. Masih suara saya yang lebih keras. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita semua? Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang saya sudah janjikan dari pagi, kita mau bicara tentang keluarga yang bahagia. Saya percaya setiap kita membutuhkan keluarga bahagia. Amin. Mari kita lihat di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Di atas diberi judul apa di sana? Berkat atas apa? Rumah tangga. Saya percaya orang Kristen rumah tangganya ada berkat. Amin. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Ayat yang ke-6 sama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Silakan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 2-3, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa setiap kita yang hidupnya di dalam Tuhan, kita hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, pasti ada berkat. Katakan amin. Hidup kita kalau ada Yesus, itu sebabnya Alkitab sangat melarang. Terang dan gelap menjadi satu. Saya ingat sekali ada orang, anak pemudi, telepon saya, Pak Richard, saya lagi di Batam Pak. Saya pacaran dengan anak yang tidak seiman Pak. Anak yang tidak seiman ini ngotot sekali Pak. Dia kepingin kawin sama saya Pak. Cuma saya nggak mau Pak, saya takut Pak, karena Alkitab berkata terang dan gelap tidak dapat bersatu. Saya bilang udah kalau gitu kamu matikan handphone, nggak boleh ketemu dia lagi. Waduh saudara, udah sempat jalan, akhirnya nggak boleh. Itu lakinya stres, kayak udah nggak ada stok di luar. Dia udah cari orang gereja aja terus. Sampai dia telepon saya, kenapa? Kamu kok nggak mau sama saya lagi? Dia bilang sama pacarnya yang orang gereja. Saya punya pendeta bilang nggak boleh. Mana pendeta kamu? Dia kasih nomor saya, dia hubungin ini anak ini. Bukan anak tapi udah umur 47 ya lakinya, umur 47. Udah setengah abad. Dia telepon, dia bilang begini, Pak Pendeta, maaf Pak. Kenapa Bapak larang saya dengan cewek saya Pak? Saya bilang jangan bilang saya yang larang, Alkitab yang melarang. Karena Alkitab berkata terang dan gelap tidak dapat bersatu. Nggak bisa membangun rumah tangga, ada gelap, ada terang. Terus dia malah tanya sama saya, Pak Pendeta, yang Bapak maksud terang apa, gelap apa Pak? Saya hampir mau bilang, lu gelap tahu? Udah kesal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa saya mau katakan sama saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, berkat atas rumah tangga itu pasti. Asalkan di dalam keluarga kita, itu ada Yesus yang kita tinggikan. Amin. Saudara, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita, keluarga kita. Tuhan mempersatukan suami istri. Itu ide awalnya supaya keluarga itu ada dalam sukacita. Amin. Saudara hidup sendiri, sukacita ada. Tapi kalau saudara sudah berumah tangga, sukacitanya lebih banyak. Itu sebabnya yang belum menikah cepat-cepat. Amin. Cepat-cepat. Ada kalau belum dapat, lihat di sini yang kosong-kosong, doain. Ya, kalau ada cowok yang nggak punya pacar, doa dalam namanya. Ini setengah doa, setengah santet. Saya percaya orang yang hidup sendiri ada sukacita.
Tapi kalau dia sudah berkeluarga, lebih sukacita lagi. Amin. Karena Allah mempersatukan suami istri, ada anak di dalamnya untuk membuat kita itu bahagia, damai sejahtera. Saya mau tanya dulu ya sebelum kita masuk lebih jauh. Saya mau tanya untuk bapak-bapak di sini duluan ya, bapak-bapak. Ibu-ibu jangan jawab. Pak, Tuhan taruh istrimu di sisimu, ada sukacita, Pak? Saya tanya sekali lagi. Pak, Tuhan kasih istri di dalam hidupmu, membuat engkau sukacita? Apa jawabmu? Jangan jawab amin, jawab iya. Ya, kalau amin itu kayaknya abstrak. Amin. Memang orang gereja itu kadang-kadang kalau ditanya apa, jawabnya apa. Ada amin, dia jawab haleluya. Ada haleluya, amin. Ya, yang bolak-balik. Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu jangan jawab ya. Kalau ibu-ibu jawab itu lain ceritanya. Pak, Tuhan taruh istrimu di sisimu, berjalan dalam hidupmu. Ada sukacita? Ada. Haleluya. Kelihatannya memang jawabannya agak berat, tapi ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Agak berat. Saya mau tanya kembali lagi sama ibu-ibu ya, ibu-ibu. Bu, ibu-ibu kan korban ya. Ya. Ini objek penderitaan. Bu, Tuhan kasih suamimu di sisimu. Apakah engkau bahagia? Cuma 6 orang. Saya mau tanya sekali lagi. Bu, Tuhan kasih suami di sisimu, ada kebahagiaan? Itu jawab benar apa ada tekanan itu? Laki bilang sekali lagi, lu jawab bilang enggak, gue siket ya. Ternyata saya melihat di sini bahwa Tuhan kasih orang di sisi kita untuk membuat kita sukacita. Tuhan waktu taruh Hawa di sisi Adam, Alkitab berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri. Saudara, kalau tertawa suami istri enak, tapi kalau tertawa sendiri kan gila. Iya benar. Itu sebabnya saudara, hidup ini bahagia sekali, tapi kalau sendiri enggak. Saya kadang-kadang ya, jujur. Saya kadang-kadang kalau duduk sendiri, ingat cerita-cerita lucu, saya mau tertawa, saya takut orang bilang saya gila. Enggak tertawa nanti kita kena stroke. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah hidup kita. Kebahagiaan, jangan sampai suami yang ada di sisimu membuat engkau tersiksa. Jangan sampai istri di sisimu membuat engkau stres. Anak juga, kembali anak. Tuhan kasih anak itu membuat kita suka cita. Aduh saudara, saya kalau lihat anak orang punya anak orang cewek yang kecil, aduh saya senang sekali. Karena saya punya anak kan laki dua-dua, aduh minta ampun. Itu laki dua-dua dalam rumah. Itu dari main bercanda sampai serius. Sampai dari kita migran sampai dia turun ke dada. Malam-malam orang udah tidur bisa berantem berdua. Aduh minta ampun. Memang saya lihat itu anak saya 2, aduh laki 2. Tapi saya nggak stres. Namanya juga anak-anak. Saya senang kalau lihat anak-anak. Kalau saya di gereja khotbah anak-anak jalan-jalan di sini nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Ada orang yang kadang-kadang terganggu, anak jalan, anak siapa nih? Anak setan. Ibunya bilang kamu yang setan. Jadi sudah, saya nggak terganggu kalau saya khotbah begini, anak jalan-jalan sini nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Ya, saya terganggu kalau bapaknya yang jalan-jalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam, memang anak dari dulu kan nyusahin orang. Itu sebabnya coba saudara bawa anak dari rumah, suruh duduk di kursi. Dia hanya betah 5 menit. Saya punya anak yang kedua, saya bilang, papi mau khotbah, duduk diam ya, kita berdua aja nih. Iya, dia duduk diam 5 menit. Tapi setelah itu dia mondar mandir. Saya sampai khotbah lihat dia. Coba saya padahal sudah pesan, sayang, nanti kalau papi khotbah jangan ke mimbar ya. Benar, dia nggak ke mimbar, tapi dia di depan saya. Saya bilang, setelah khotbah saya bilang, tadi kan papi udah bilang jangan ke mimbar. Kan dia bilang begini, kan tidak ke mimbar, kan depan papi.
Iya benar, benar juga. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat dalam kehidupan kita, Tuhan kasih kita hidup dalam keluarga, itu indah sekali. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama, saya mencatat di situ bahwa dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut apa? Jalan yang ditunjukkannya. Orang-orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Catat baik, keluarga yang hidup menurut jalan Tuhan, maka ada sukacita di dalam keluarga itu. Amin. Karena kita dengan Allah membuat kita bahagia, kita dengan Allah membuat kita ada dalam sukacita. Walaupun ada masalah, kita hidup sukacita senantiasa. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan kasih kita keluarga ini untuk menambah sukacita. Bu, jangan tertekan dengan suamimu. Pak, jangan tertekan dengan istri. Jangan tertekan dengan anak-anak. Jangan tertekan dengan orang tua. Ada sukacita. Hidup ini yang kita mau cari apa? Saya pernah bilang bahwa di dalam penelitian, satu orang manusia, entah itu suami, istri, atau anak, menghabiskan waktu dalam dunia ini. Di dalam rumah itu diteliti, 80% manusia itu ada dalam rumah. Sesibuk-sibuknya saya, sesibuk-sibuknya saudara, dalam hidup kita di dalam dunia ini, kita masuk di dalam rumah itu ada 80%. Kalau 80% kita ada dalam rumah, dalam hidup kita, kalau kita tidak pernah ada sukacita, saya percaya keluarga kita adalah keluarga yang menderita. Saya memberkati orang. Saya selalu bilang hidup senang-senang aja dalam keluarga. Kadang orang dalam keluarga stres, istri stres betul dengan kegiatan rumah, anak-anak bikin dia stres, Laki pulang juga bekerja, stres. Istri stres, lihat laki juga stres. Udah begitu nonton film setan berdua. Jadi sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, senang-senang aja lah. Nggak usah hidup di dalam tekanan. Uang bisa menjadi masalah, tapi jangan sampai uang itu merubah suasana kita. Amin. Hidup kita masalah ada, tapi jangan sampai tidak ada sukacita. Karena dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Allah itu mau supaya kita sukacita senantiasa. Itu sebabnya saya bilang, Pak, Bu, harus banyak bercanda dalam keluarga. Suami istri kadang-kadang kan begitu. Kalau pacaran bercanda melulu. Orang kalau pacaran bercanda, main kitik-kitik ya, kitik-kitik, kilik-kitik. Tapi coba kalau udah menikah, istri kitik-kitik, laki bilang sekali lagi, gue potong tanganmu ya. Coba lihat. Bintang. Orang kadang-kadang, waduh, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara harus tahu bahwa dalam kehidupan kita ini, aduh, keluarga itu enak sekali, indah sekali. Saya selalu bilang, saya kalau ketemu dengan Pak Gilbert ya, Pak Gilbert kalau ketemu dengan saya kan saya wakil di GL Ministry ya, kita berdua ketemu terus. Jadi kalau ketemu terus, saya bilang begini, Pak Gilbert bagaimana? Apa sih yang kita mau cari dalam hidup ini? Kita mau cari apa, Pak? Setelah kita belum punya uang kita stres, setelah punya uang juga stres. Dia bilang hidup ini, dalam hidup kita ini yang penting senang-senang aja. Makan, minum, dan pakai di dalam rumah, sukacita senantiasa. Amin. Sehingga kita menjadi keluarga yang akan terus diberkati Tuhan. Aduh saudara, saya ini kalau bicara tentang sukacita, sukacita sekali. Kalau bicara capek, capek. Tapi saya selalu, kalau capek karena melayani Tuhan, saya senang. Saya nggak pernah mengeluh, aduh capek betul. Enggak. Kita untuk Tuhan kok. Amin. Kita untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah nama Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Lalu yang berikut, coba saudara lihat ayat ini. Ayat yang kedua. Orang yang berjalan dalam jalan Tuhan, keluarga itu akan ada sukacita. Yang kedua, keluarga yang berjalan dalam jalan Tuhan, dikatakan apa? Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan apa? Baiklah keadaan. Artinya apa? Artinya orang yang ada di dalam keluarga itu harus memakan sesuatu yang memang hasil dari
tangan kita sendiri, hasil dari kepintaran kita sendiri, hasil dari pekerjaan kita sendiri. Orang bahagia itu kalau korupsi nggak pernah akan bahagia. Orang kalau makan uang rampasan hasil penipuan nggak pernah akan bahagia. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, kita hasilkan, itu membuat keadaan kita baik. Saudara kalau pegang duit karena hasil kerja saudara sendiri, sukacita. Saya pernah doain orang, orang kaya, uang aja nggak ada nomor serinya. Uang banyak sekali. Di gudang ada yang belum dipotong-potong. Bayar. Pernah, saya ingat ada orang kalau di Indonesia ini kaya betul ya. Saya satu kali mau pergi ke Kalimantan. Ada itu bapak satu bilang, Pak Richard, kalau mau ke daerah bilang saya ada duit nggak kepake. Saya bilang berapa Pak? Ya mau 50 juta, 100 juta ada, nggak kepake, bawa ya. Dalam hati saya 100 juta nggak kepake. Kita 5.000 kepake. Taruh hilang, siapa yang ngambil 5.000? Aduh bintang. Tapi saudara saya kali saya pergi doain orang, saudara, uang aja nggak ada nomor serinya. Orang kaya sekali, kita masuk di rumahnya aja, halaman rumahnya aja, rumput dari Australia yang dipakai untuk Piala Dunia ya. Tamannya pakai rumput Piala Dunia. Minta ampun. Saya sampai bingung, mau pegang rumput apa asli atau plastik. Saya takut dibilang orang kampung. Saya mau injak aja takut itu rumput. Saya bilang, Pak ini rumput boleh injak. Karena rumputnya dari Australia, sepatu kita dari pasar rumput ya. Walaupun mereknya rumput ya. Akhirnya masuk ke dalam, terus duduk di kursi mewah sekali ya, dari bulu angsa ya. Sampai kita duduk, bagus sekali kursi, tenggelamnya jauh. Saya bilang, Tuhan, tenggelamnya jauh enak, sampai saya ngantuk, kepingin tidur sampai menguap 10 kali. Saya udah begitu. Sampai saya bilang, Tuhan, rumah ini bagus amat Tuhan. Ini orang ini mafia betul ini. Mafia. Tuhan, rumah bagus amat ini Tuhan. Masa sih pendeta nggak ada rumah seperti begini? Masa sih Tuhan, kalau nggak ada ya dikit dari ini juga nggak apa-apa Tuhan. Kita udah sampai menghayal kemana-mana tuh pikiran. Saya sampai duduk, saya bilang, Tuhan, kalau ini rumah aku nih Tuhan, sebelah sini kolam renang, sebelah sini. Kita udah menghayal walaupun bukan rumah kita. Tiba-tiba saya lagi menghayal, tiba-tiba dia bilang, enak ya, saya senang jadi kayak Pak Richard. Akhirnya saya berhenti menghayal. Dalam hati gua lagi menghayal kayak lu menghayal kayak gua. Ya kalau mau tukar rumah, ayo silakan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata minta doa, minta apa? Pak Richard tolong ya, saya sakit ini, nggak ada makan juga susah. Sampai makan aja, kita makan berdua, dia cuma makan bubur dengan ini. Yang lain semua dia suruh saya makan, Pak pendeta makan aja. Kebetulan kan kita orang Irian, Batak, Manado, kalau makan kan bukan sampai kenyang, sampai capek ya, sampai capek. Jadi makan lagi, sampai capek, baru sampai lelah, baru sudah berhenti. Ya kan, orang Batak, orang Irian, Manado itu kan makan sampai lelah. Jadi saudaraku yang kasih, akhirnya kita, saya makan, dia bilang, Pak Richard makan aja terus. Hidup ini harus berkualitas, amin. Jangan tiap hari, karena uang bikin kita susah, karena makanan bikin kita susah. Tuhan bilang kuat dan teguh selalu, amin. Hidup kita ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau bekerja dengan baik, baiklah keadaanmu. Jangan merampas, jangan korupsi, jangan menipu. Kalau itu hasil tangan kita, kita itu hidupnya tenang. Saya khotbah di Surabaya waktu itu, ada seorang bapak pejudi hebat, pejudi kelas kakap. Dia bilang begini, Pak pendeta, kalau hasil judi itu kita nggak tahu kemana.
Judi itu dimakan setan, Pak. Uang judi dimakan setan. Itu bandar judi, sekarang dia punya rumah besar. Nanti sebentar hilang lagi itu, Pak. Judi itu nggak pernah bikin dosa, iya. Karena kalau judi itu paketnya judi, perempuan, mabok. Orang kalau judi itu pasti 3 ini satu paket. Kakak beradik gitu ya. Kakak beradik itu sebabnya kalau suami saudara punya kehidupan judi, oh pasti itu jaga, itu dikit lagi perempuan. Kalau bukan perempuan, mabok. Hidup kita ini saudara, baiklah keadaan kita kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita berjalan dengan takut akan Tuhan. Amin. Yang berikut, saya mencatat di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga dikatakan apa? Istrimu, ini keluarga bahagia. Istrimu akan menjadi seperti pohon apa? Anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon tunas zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya? Saya pernah di Israel masuk ke kebun anggur yang subur. Waduh, enak sekali. Saya pikir, aduh Tuhan, sukacitanya tinggi. Memang istri, kalau keluarga yang bahagia, istri bagaikan pohon anggur yang subur. Bukan pohon beringin ya, bukan pohon beringin. Kalau pohon beringin banyak setannya. Jadi kalau saudara masuk ke rumah, istrimu bagaikan pohon anggur yang subur. Artinya begitu saudara masuk di rumah, ada sambutan, sayang, itu pohon anggur. Amin. Tapi kalau macam begitu kita masuk dia ngomel-ngomel, itu pohon beringin. Amin. Pohon beringin. Kadang-kadang Taurat itu cuma 10, istri bisa bikin 50 ya. Suami mau taruh sepatu di situ, dia bilang jangan di situ, jangan situ, jangan situ. Taruh sana. Suami lagi mau duduk di kursi, jangan, itu baru dipel, pindah. Suami tidur gini, mau tidur guling-guling, jangan spring bed baru, jangan. Akhirnya tidur yang pembantu di belakang ya. Nah itu. Istri itu harus menjadi pohon anggur yang subur. Bu, jangan terlalu banyak marah-marah. Ya Pak, kalau istri saudara marah-marah berarti pohon beringin. Amin. Memang wanita itu kan baik dan tidak tergantung merek ya. Kalau dilihat, enak dilihat berarti mereknya Philips. Terang terus terang. Amin. Oh enak dilihat. Kalau istri dilihat, kalau serem, oh itu mereknya Osram. Oh seram. Laki mau pulang, oh ada setan. Tapi saya percaya istrimu bagaikan pohon anggur yang subur. Anak-anakmu bagaikan apa? Tunas zaitun. Artinya apa? Zaitun kalau sudah bertunas berarti akan keluar buah. Pertanda apa? Anak-anak kita akan pintar-pintar. Orang yang bahagia, anak-anak kita akan dengar-dengaran, tidak bohong, dan anak-anak kita akan hidup baik. Hidup kita akan baik. Anak pergi keluar rumah, kita enggak ketakutan. Ada orang tua yang ketakutan sama anaknya. Anaknya keluar. Memang sekarang anak-anak muda kalau keluar rumah itu udah nggak bisa kelacak. Sekarang apalagi orang pacaran berdua, oh keluar. Kalau keluar rumah, hanya Allah yang tahu kemana mereka pergi. Ya. Saya malam menginap di itu kan, di Garden Hotel. Saya malam lihat, dari kamar saya lihat jelas itu patung Sudirman di bawah. Orang pacaran di bawah patung. Dari atas saya lihat begini-begini. Bayangkan ya, di pinggir jalan aja orang pacaran. Itu patung Sudirman berdiri begini. Itu pasti ada persungutan, gila itu orang pacaran. Coba saudara, kita di dalam hidup kita, marilah kita menjadi anak yang tunas bagaikan pohon zaitun. Enggak nyusahin orang tua. Amin. Jadi anak yang baik, sekolah pinter. Saya punya anak itu bagus sekali. Waduh, itu turunan Irian dengan turunan Tionghoa. Saya kan Irian, mamanya kan Tionghoa. Tuhan bilang terang dan gelap tidak bersatu, tapi kita bersatu terus. Tidak boleh.
Itu sebabnya anak saya dua-dua kalau berantem terus, istri saya bilang pusing. Kenapa sih mereka begini terus? Saya bilang, iya dari dulu juga udah salah kawin. Tuhan bilang terang dan gelap tidak boleh bersatu, kita bersatu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Istri akan tumbuh bagaikan pohon anggur, anak bagaikan tunas pohon zaitun. Suami, lihat ayat berikut. Ayat berikut dikatakan apa? Ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya yang keempat. Yang berikut, kalau keluarga kita bahagia, suami harus tampil sebagai imam. Pak, jangan malas berdoa, Pak. Berdoa bersama, mungkin ada bapak-bapak yang kadang-kadang, aduh saudara, itu sebabnya bapak-bapak kalau berdoa itu mujizat langsung terjadi. Saya kalau orang belum punya anak, saya langsung bilang saja sama suaminya, suami istri, butuh anak? Butuh Pak. Ayo, suami tumpang tangan di perut istrimu. Ini istrimu atau TTM? Istri Pak. Istri. Ya, TTM itu artinya apa? Hah? Teman tapi morotin ya. Ya, saya bilang tumpang tangan. Waduh, saudara, mujizat terjadi. Orang 8 tahun gak punya anak, begitu suaminya tumpang tangan. Kan bapak-bapak kan jarang berdoa. Begitu berdoa kan semua kaget, sorga kaget itu. Kenapa itu tuh? Itu kenapa dia tuh? Pasti kalau dia ngomong minta sesuatu pasti ada emergency tuh. Kalau ibu-ibu kan malaikat bilang, wah dia lagi. Pagi datang, siang datang, sore datang, 4L, lu lagi. Kalau bapak-bapak kan jarang-jarang berdoa. Begitu berdoa mujizat terjadi. 8 tahun gak punya anak, suaminya tumpang tangan. Padahal saya gak tumpang tangan, suaminya tumpang tangan. Langsung 3 bulan kemudian ketemu saya. Waduh, hebat. Istrinya hamil. Sampai pengerja bilang, Pak Pendeta, ada seorang ibu mau ketemu Bapak. Saya bilang, nanti setelah ibadah. Enggak Pak, katanya sekarang Pak. Nanti aja. Emang kenapa sih? Katanya dia hamil Pak. Hamil? Tidak Pak, katanya Bapak doain dia hamil. Begitu dong ngomongnya ya. Jangan salah ngomong ya. Jadi saudara yang kasih dan Tuhan, akhirnya suami istri datang ketemu saya. Waduh saudara, senang sekali. Tadi suaminya bilang begini, aduh Pak Pendeta, memang benar ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Saya kalau tahu dari dulu saya yang tumpang tangan bisa, itu saya tumpang tangan sendiri, nggak perlu pakai Pak Pendeta. 7 bulan kemudian, wih senang sekali punya anak, sampai jalan aja. Istrinya jalan begini, ketemu saya bilang, Bu, biasa aja, biasa. Dia bilang, sudah biasa Pak. 7 bulan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, suami harus menjadi imam. Saya biasa ya, saya tidak rutin dalam istri saya, anak kita berempat kadang-kadang malam berdoa ya. Mungkin seminggu sekali 2 kali bisa dihitung lah. Tapi rutin, pasti dalam seminggu itu pasti ada doa bersama. Anak saya baca Alkitab, terus yang satu jelasin, saya suruh, kamu jelasin apa artinya. Wah jelasinnya, anak saya yang kelas 2 SD kalau dia jelasin, waduh minta ampun, bikin saya tertawa geli. Kokonya baca terus, hidup kita jangan ada dalam dosa supaya kita diberkati. Saya bilang, ayo sayang kamu jelasin. Dia langsung tunjuk kokonya, dia bilang, lu hati-hati lu, jangan dosa lu. Saya pikir-pikir benar juga. Hidup kita nih saudara, kita harus tampil sebagai imam. Jadi kalau macam saya biasa kan suka bawa pokok-pokok doa jemaat ya. Pokok doa jemaat saya suka bawa. Anak saya yang paling rajin itu, yang 2 SD itu yang paling rajin doain. Malah bukan saya, dia yang paling rajin tiap malam. Saya bilang, sayang kalau mau tidur jangan lupa ya, ada pokok doa. Karena kalau anak kecil kan doa kan tulus, lebih tulus dari orang gede. Dia baca, ada tante umur 47 tahun,
minta jodoh. Kalau anak kecil dia nggak pusing. Tuhan Yesus kasih tante ini jodoh Tuhan, tante dapat yang terbaik. Kalau kita bingung, 47 tahun. Siapa sih yang mau nih? Itu sebabnya saya lihat anak kecil itu paling tulung. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pak, keluarga bahagia mulai dari Bapak. Tadi saya udah singgung. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar beli ikan, lihat apanya dulu? Kepalanya ya, lihat kepalanya. Kalau kepala busuk, turun semua busuk. Kalau kepala mantap, semua mantap. Ya Pak, kalau Bapak busuk, semua busuk. Maksudnya ikan ya, ikan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita ini harus menjadi imam. Jangan sampai kita kadang-kadang ada bapak yang harus memberi contoh malah enggak. Ada bapak-bapak, nasihatin anak tapi dia jalanin. Itu sebabnya saya melihat di sini, anak itu apa yang kita ngomong nasihat kita 40% dari kata-kata, tapi 60% itu dari perbuatan kita. Ada bapak-bapak yang bilang, jangan merokok ya, besar nggak boleh merokok. Tapi bapaknya tarik, kecuali bapak, ya. Bagaimana kita mau jadi imam? Kayak saya tadi siang bilang itu, orang sekarang di Indonesia tingkat stresnya tinggi ya. Jadi ngerokok itu udah meningkat. Dari kalangan muda-mudi aja, Kaseto bilang ada sekitar 20% penambahan di dalam setahun ya. Yang hebat lagi, wanita lagi. Banyak wanita yang dulu kena asap aja bilang, Pak jauh-jauh. Sekarang dia sendiri lokomotif. Coba lihat. Padahal itu kan rokok kan untuk pria. Iklan semua kan pria punya selera. Enggak ada kan emak punya selera ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita lihat di sini, mari kembali bawa bapak-bapak imam. Amin. Istri menjadi pohon zaitun, pohon anggur yang subur, lalu anak-anak menjadi tunas pohon zaitun. Lalu yang berikut kita lihat di sini dikatakan ayat yang ke-5 dan 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur apa? Hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Keluarga yang bahagia itu kembali kepada keturunan kita. Keluarga bahagia tidak akan diberkati satu generasi saja, tapi anak-anakmu akan melihat damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada damai, ada sejahtera. Sekarang kan anak-anak kita kan banyak yang stres. Di kota Surabaya, Jakarta, kota-kota besar, sekarang kalangan pergaulan bebas luar biasa. Itu tuh bonek Surabaya itu. Orang Surabaya itu terkenal bonek betul. Sampai waktu Persebaya main di Jakarta aja kita takut bonek lagi. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, bonek di mana-mana. Ada di sini bonek? Bertobat, amin. Yang suka pukul istri itu bonek, amin. Nah, bonek. Istri yang suka pukul-pukul anak, itu bonek itu. Ada roh bonek. Sebentar ada 2 pelepasan ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan kita, anak itu diberkati. Memang aduh saudara lihat, kita ini Indonesia ini prestasi bola aja nggak ada, tapi berantem bakar-bakar ada. Liga yang paling hebat di dunia kan cuma Indonesia. Dunia lagi merayakan sepak bola dunia di Jerman, dia liga jalan terus, semua berhenti, dia sendiri yang jalan. Hebat itu. Memang Indonesia itu hebat. Walaupun nggak pernah dapat juara. Itu sebabnya tadi saya cerita ya. Orang Cina datang kepada Tuhan. Tuhan, kapan Cina dapat juara dunia sepak bola Tuhan? Tuhan bilang, Cina 50 tahun lagi dapat. Orang Cina semua nangis. Kalau begitu kita sudah tua Tuhan. Orang Cina pergi. Orang India datang. Tuhan, India kapan juara dunia? Tuhan bilang, India 100 tahun dapat. Orang India nangis semua. Aduh, kalau begitu kita sudah mati. Ketua PSSI dan seluruh
orang Indonesia datang kepada Tuhan. Tuhan, kapan Indonesia dapat juara dunia sepak bola? Malah Tuhan yang nangis. Aduh, aku tidak tahu. Coba saudara lihat. Tuhan aja nggak tahu kapan kita juara dunia sepak bola. Tapi ya nggak apa-apa lah, amin. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita masih main bola, amin. Masih bisa nonton bola. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kalau bonek apa semua itu kan bagian dari stres. Nggak tahu kapan juaranya, Tuhan aja nggak tahu. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan kan, yang penting kan kita masih bisa nonton bola. Tadi malam saya di hotel, Chelsea menang, MU menang, masih bisa nonton. Saya dulu kan pemain bola, saya dulu di Irian kan pemain bola. Kita main di kesebelasan Cendrawasih. Saya main di sana. Saya datang ke Jakarta itu gara-gara dibohongin sama pendeta aja. Benar. Saya kan dulu main bola, pendeta lagi survei lapangan itu untuk KKR malam. Dia lihat saya main bola bagus, dia bilang, wah Richard, kamu main bola bagus, mendingan kamu sekolah Alkitab. Saya kaget, apa hubungan Pak? Alkitab dengan tendang bola apa hubungan Pak? Dia bilang begini, kamu jadi pemain bola yang rohani. Ini kalimatnya, jadi pemain bola yang rohani. Kamu sekolah Alkitab di Jakarta, ambil jurusan sepak bola. Saya ingat kalimatnya sampai sekarang. Saya datang ke Petamburan di Jakarta, nggak ada jurusan sepak bola. Padahal saya udah bawa sepatu bola, bawa semua alat-alat bola. Saya mau pulang, udah ambil surat keluar. Saya mau pulang ke Irian, udah berpisah, pakai nangis-nangis lagi. Aduh. Saya mau balik, udah orang bilang, loh, kamu udah balik, air mata kita masih mengalir, kamu udah balik. Akhirnya adu nasib aja jadi pendeta lah. Akhirnya hidup saya begitu. Itu sebabnya kalau ada Piala Dunia saya senang itu menonton. Istri saya nggak ngerti sama sekali bola, nggak pernah nonton bola. Satu kali Inggris 2002 Inggris dan Argentina main, saya lagi mau pelayanan bola nonton bola terlambat. Mau pergi pelayanan Inggris dengan Argentina lagi tegang. Berapa lama saya 5-10 menit mandi, saya bilang tolong lihat tolong lihat mandi. Udah nggak gol-gol dari tadi, saya bilang mandi. Begitu saya mandi 5 menit saya keluar berapa? Dia bilang 5-0. Ya? 5-0? Masa tadi 1 aja susah, sekarang 5-0. Benar, memang Inggris masukin 1, cuma replaynya 4 kali dia hitung semua. Saya bilang, aduh Tuhan. Dalam hati saya, orang bego aja tahu itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan kita kembali bahwa kehidupan kita akan terus ada damai dan ada sejahtera. Kehidupan kita akan melihat anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang menggambarkan keluarga yang berbahagia. Itu sebabnya saya mencatat di sini, dikatakan di sini bahwa membangun keluarga yang bahagia. Ingat bahwa kalau kita membangun keluarga bahagia, itu bukan mujizat, tapi itu hasil kerja keras. Bu, kalau hari ini suami saudara menyebalkan, kerja keras untuk mengubahnya. Amin. Jangan tukar tambah. Amin. Bu, Pak, kalau engkau lihat istrimu menyebalkan, memang istri itu kadang-kadang menyebalkan. Kadang baik, kadang enggak. Kadang jadi pohon anggur, kadang pohon beringin. Ya, berubah-ubah, tergantung dari setoran. Amin. Setoran. Oh, istri mah kalau setoran lancar. Pak, kopi kapal api? Aku bikin kopi kapal api. Oh, setoran lancar, servis 24 jam. Pak, mau nonton bola, kopi kapal api, ya. Kalau setoran nggak lancar, kita minta kopi kapal api, dia kasih kapal perang. Nah, itu. Jadi istri muka baik atau tidak itu tergantung setoran, Pak. Amin. Mau bikin istri tersenyum, Pak? Biarlah rumah atas namanya, mobil atas namanya, deposito atas namanya. Pasti tersenyum itu. Yang berikut, saya melihat di sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membangun keluarga bahagia
Mulai dari pacaran. Catat baik anak-anak yang pacaran hari ini. Lihatlah karakter calon suamimu dari sekarang. Lihatlah karakter calon istrimu dari sekarang. Saya baca sebuah buku dikatakan begini. Temukanlah pasangan hidupmu dari pertama kali engkau mengenal orang yang engkau cintai. Karena kita tahu bahwa orang ini akan membawa kita untuk hidup. Saya pernah katakan begini, seorang wanita dengan pria, itu kan masalah yang paling banyak itu wanita, bukan pria. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wanita walaupun banyak masalah, dia bisa menyelesaikannya. Tapi satu persoalan yang susah dia menyelesaikan, ketika dia menentukan, memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang salah. Wanita banyak masalah, tapi masalah terbesar dari seorang wanita ketika dia memilih pria yang salah. Itu sebabnya dari sekarang udah mulai doa-doa. Apa ini benar enggak? Tuhan, ini rohnya benar atau tidak? Gampang sekali kalau mau tahu orang yang benar atau tidak. Ada seorang wanita datang, Pak Richard, bagaimana saya mau tahu kalau cowok saya itu jodoh saya atau bukan? Lihat aja, kalau jodoh kamu berarti dia membawa kamu dekat Tuhan. Bawa ke gereja, SMS ayat, bukan Kidung Agung ya. Ada orang kadang-kadang pacaran Kidung Agung. Sayang, rambutmu bagaikan kambing yang turun dari pegunungan. Coba, itu rambut kayak apaan itu? Pasti ketombe banyak itu. Kita lihat laki yang dekat dengan Tuhan itu akan membawa wanita dekat dengan Tuhan. Dia ingatin untuk selalu dekat, dia menghindari untuk melakukan dosa. Itu laki yang jodoh dari Tuhan. Kalau bukan jodoh dari Tuhan, orang lagi jam gereja nonton 21. Ada lagi dewasa muda, lagi remaja atau lagi kaum muda 21. Nonton Anaconda, ular. Orang semua lagi nonton, berdua di belakang jadi ular. Bagaimana kita mau melihat itu jodoh dari Tuhan? Mari saudara, tentukanlah dari sekarang siapa yang menjadi suami, siapa yang menjadi istri. Amin. Karena kita lihat di sini keluarga yang bahagia itu mulai dari pacaran. Orang sekarang pacaran pokoknya saling sayang aja udah pikir wah ini kita cocok. Tidak. Saya pernah bilang ada orang konsultasi 5 tahun mereka pacaran. Saya bilang kamu berdua nggak cocok. Itu menurut saya. Tapi kalau mau lanjutkan silakan. Coba lihat saudara. Karena apa? Hidupnya laki itu aduh minta ampun. Ngomong I love you gampang. Di sini I love you, I love you. Di sana I love you, I love you. Memang laki mulutnya itu bercabang. Semua dia bisa ngomong. Tapi akhirnya saya bilang dia bukan jodoh kamu. Itu orang gak benar. Hidupnya hanya untuk buat dosa. Daripada kamu jatuh lebih jauh, hari ini ambil tindakan. Mungkin engkau sakit sekarang, tapi engkau tidak sakit seumur hidup. Itu sebabnya keluarga bahagia mulai dari pacaran. Lalu yang berikut dikatakan bahwa membangun keluarga bahagia jangan melihat ke belakang. Artinya apa saudara? Bu, kalau suamimu punya masa lalu yang pahit, udah nggak usah lihat ke belakang lagi. Pak, kalau istrimu punya masa lalu yang pahit, udah nggak usah lihat ke belakang. Maju terus dalam Tuhan, Pak. Karena kita percaya bahwa masa lalu kita itu, saya sering kali bilang, kita akan hidup dalam 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu merupakan pelajaran. Masa kini adalah kehidupan. Esok adalah harapan. Artinya apa? Masa lalu kita, itu pelajaran kita. Kalau kita pernah jatuh dengan dosa seperti ini, biarlah itu menjadi pelajaran. Supaya kita bisa hidup hari ini. Esok adalah harapan. Amin. Jangan suami istri ribut karena masa lalu terus. Saya pernah lagi tidur setelah baca Alkitab, istri saya tanya begini, Pak, aku ini yang keberapa Pak? Waduh, saya kaget betul itu pertanyaannya. Kita lagi ingat ayat-ayat, dia kasih pertanyaan yang gak berbobot.
Saya bilang, udahlah nanti lain kali aja. Dia bilang, Pak, tolong jawab biar aku bisa jelas, aku tidur. Jawab, Pak. Aku nih yang keberapa, Pak? Saya dengan jujur saya bilang, kayaknya yang ke-25. Langsung dia tidak bertanya, saya pikir pingsan. Saya bilang, maaf. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi tidak pernah dia komplain. Apa yang merupakan masa lalu, biarlah itu merupakan pelajaran. Yang wanita di sini, kalau engkau pernah jatuh dengan cowok, jangan buat lagi. Ada orang yang datang ke saya begini, Pak Richard, saya dengan cowok saya yang pertama, dia tinggalin saya lagi, Pak. Yang kedua tinggalin saya, ketiga tinggalin saya lagi, Pak. Keempat tinggalin saya, kelima tinggalin. Hampir saya mau nyanyi, buset, buaya darat. Saya masa, kenapa kamu kok jatuh sampai enggak belajar? Kalau kamu pernah dengan yang pertama, kamu ada masalah, belajar. Kenapa dia tinggalin kamu? Supaya yang kedua kamu jangan berbuat lagi. Karena masa lalu adalah pelajaran untuk kita. Supaya hari ini merupakan kehidupan. Esok adalah harapan bagi kita. Jangan karena masa lalu kita tidak punya kehidupan hari ini. Sampai kalau kita tidak ada hidup hari ini, esok tidak pernah kita lihat harapan. Lalu yang berikut, saya mencatat sini, membangun keluarga. Dikatakan bahwa membangun keluarga bahagia harus selalu memiliki komunikasi yang sehat. Ya, jangan pakai mulut bentak-bentak. Pak, maaf ya, kadang-kadang kalau orang gereja di gereja mulutnya bagus. Tapi kalau udah berantem, maaf. Kadang-kadang sampai ngomong anjing, kambing. Papa saya kalau maki orang, papa saya dulu kalau maki saya, itu kalau kita kan biasa kalau bilang marah orang cuma bilang anjing. Tapi dia bisa 5 binatang keluar serempak. Sampai harus saya mengucapin aja udah nggak bisa. Papa saya tuh 5 binatang bisa prek langsung. Kita cuma 1, 2, 3. Dia prek langsung. Tapi untung udah bertobat itu. Papa saya kalau maki kita pakai bahasa Belanda semua. Godverdomme, smerlap. Tahu ya smerlap ya, KMPL itu, smerlap. Ya, itu bahasa Belanda. Saya hafal kata bahasa Belanda banyak itu makian semua. Papa saya kalau maki kita tuh aduh minta ampun. Tapi waktu dia bertobat, aduh, mulutnya bagus. Nggak ada yang bisa nasihatin dia waktu belum bertobat. Saya bilang, Pak, mulut itu jaga, Pak. Ya udah dah, jangan khotbahin Papa. Dulu kamu lahir, Papa potong tali pusar, kamu pakai Alkitab. Ya, jangan khotbahin Papa. Aduh, minta ampun. Setelah dia bertobat, baru saya jadi pendeta. Saya khotbah dia ada. Saya biasa khotbah santai, begitu saya lihat papa saya langsung keras. Ada bapak-bapak di gereja kayak Tuhan Yesus, di rumah mulutnya kayak setan. Wih, saya dalam hati saya semua orang nggak bertobat nggak apa-apa, yang penting satu ini nih. Aduh, itu papa saya sampai dia duduk udah nggak bisa lihat saya, dia baca Alkitab aja. Setelah keluar saya bilang, Pak, yuk cari makan, Pak, lapar. Bapak saya bilang, kenyang. Waduh, dalam hati saya firman mengandung pecel lele. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, komunikasi dalam keluarga baiklah. Pak, hati-hati dengan bentakan-bentakan yang kasar. Bu, hati-hati ya dengan bentakan-bentakan yang kasar. Anak itu tidak harus dididik dengan kata-kata kasar. Ada orang yang kadang-kadang anak pulang dapat nilai 4 aja, goblok ya, dasar tolol. Bapakmu tolol, kamu tolol ya. Coba lihat. Pakai komunikasi yang baik ya, keluarga yang bahagia. Puji Tuhan, papa saya punya kata-kata yang kasar, tapi saya tidak turun ke anak. Itu anak Tuhan. Amin. Hidup kita begitu. Ada orang kadang-kadang suami istri berantem melulu, sampai komunikasi nggak ada. Apalagi istri zaman sekarang ya, kalau lagi jengkel sama laki diam. Laki lewat lihat pakai ekor mata. Sampai lakinya bilang, sampean aku tusuk matamu. Mata. Coba lihat wanita sekarang itu begitu, diam. Laki juga diam. Ada laki yang bilang, "Wah, siapa sih lo?" Diam, dua-dua diam, tidur diam, satu ke timur, satu ke barat. Tengah anak-anak.
naikkan pujian sejauh timur dari barat, ya. Coba lihat, diam. Ada orang yang saya ingat suami istri nggak mau ngomong, pakai ada suami yang kalau jengkel sama istrinya ya, pakai anak ya, tuh bilang sama mama lu, itu nonton TV apa budak itu, kupingnya budak, terlalu keras, kecilin TV-nya, TV yang dikecilin, bukan volume ya, mama lu budak apa? Itu tuh ada bapak-bapak kadang-kadang komunikasi dengan istrinya pakai anak, tapi yang lebih gila pakai tulisan. Suami mau bangun jam 7 karena mau pergi ke kantor. Dia tulis karena saking jengkel sama istrinya, dia tulis di kaca. Bangunkan aku jam 7 pagi. Aku mau berangkat. Dia tempel di cermin. Wih, besok pagi bangun jam 9. Dia marah-marah istrinya, kamu nggak ada fungsinya, dipelihara dalam rumah nggak ada fungsinya. Saya bilang bangunkan jam 7 malah nggak kasih bangun, sekarang jam 9. Istrinya bilang, kamu ngomong sama siapa? Saya tulis itu. Istrinya bilang, silakan lihat tulisan. Ternyata di bawah ada tulisan lagi istrinya, sudah jam 7, bangun. Nah itu tuh, itu keluarga yang paling gila di dunia. Yang berikut, kita lihat di sini dikatakan juga bahwa keluarga-keluarga Kristen itu menjadi membangun keluarga yang bahagia. Kita harus membangun rasa humor ya. Harus ada canda di dalam keluarga, jangan sampai nggak ada. Karena di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus banyak refreshing ya dengan canda yang ada. Karena keluarga sekarang, aduh saudara, kita percaya bahwa keluarga orang dunia kan tidak sama dengan kita. Kita punya keluarga yang terbaik, yang di dalamnya ada Yesus. Amin. Kalau dalamnya ada Yesus, ada kasih. Dan kalau di dalamnya ada Yesus, selalu suami istri pasti ceria. Dan keluarga yang senantiasa ada dalam keceriaan. Keluarga yang akan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Dan akan membangun keluarga bahagia. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan. Berbahagia atau tidak berbahagia dalam keluarga, itu tergantung pada kita. Mau atau tidak meraih kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan keluarga tidak gampang dikerjakan. Tetapi orang yang berusaha dengan Tuhan melakukannya, maka keluarga itu akan diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.